Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast USCM episode 1 dengan tema How to Compose Music for Film or Cinema dengan narasumber kita yaitu Pak Agi Narotama yang merupakan salah satu film score composer di Indonesia dan juga sound designer yang juga menjadi pengajar di UICM. UICM sendiri kepanjangannya adalah Unisaduguna International College dengan jurusan Audio and Music Production. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan narasumber kita. Halo Sir. Halo. Apa kabar Sir? Baik, terima kasih. Terima kasih ya Sir mau sempat datang ke Saya makasih udah diundang. Podcast episode 1 kita ini. Iya. Oke Sir, untuk topik kita yang pertama ini kan kita mau ngebahas tentang how to compose music for film or cinema. Iya. Nah seperti yang aku tahu dan juga mungkin beberapa teman tahu itu Sir Agi kan udah lama berkecimpung di dunia film Indonesia kan? Iya. Bisa dibilang begitu. Aku udah pernah dengar nama Sir Agi di Perempuan Tanah Jahanam, di Gundala, dan Pengabdi Setan, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, Sir kira-kira bisa jelasin nggak sih Sir itu kerjanya tuh di industri musik di film untuk film itu gimana sih Sir kurang lebih? Mungkin awalnya saya jelaskan dulu dengan sebutan profesi ya. Sebutan profesi kalau orang-orang yang bekerja seperti saya ini yang mengerjakan musik untuk film itu disebut sebagai film score composer. Ya, film score composer. Ada juga yang menyebut music director, nggak salah juga. Cuman kalau kami dari teman-teman film mulai mau kompakan nih, jadi kita pakai istilah film composer, film score composer. Walaupun ada juga yang bilang itu music director, ada yang bilang juga music illustrator, ya. Cuman mungkin di podcast ini kita stick dengan film composer, ya. Ada juga profesi yang masih di dalam konteks yang sama, tapi dia berhubungan tidak dengan musik tapi dengan sound. Nah itu disebut sebagai sound designer kalau di film. Jadi kalau di film itu orang yang bertanggung jawab untuk menggarap suara di dalam filmnya itu ada dua bidang, ada bidang musik dan ada bidang suara. Nah, bidang musik itu disebut sebagai film composer dan untuk yang suara disebut sebagai sound designer gitu. Nah kalau ditanya tadi gimana sih kurang lebih definisi dan cara gimana gimana bekerjanya sebenarnya bekerjanya ya tadi ya seperti saya jelaskan kita ini bertanggung jawab untuk menggarap tata suara di dalam sebuah film. Suara itu kan banyak ya elemennya ya di dalam elemen suara itu kalau di istilah baku dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai soundtrack. Ya soundtrack itu artinya adalah track suara di dalam sebuah film. Sejarahnya itu adalah kembali kepada saat film masih dalam format pita seluloid. Itu ada track gambar ya yang seperti kita lihat di negatif film. Lalu di sampingnya itu ada track suara. Ya, jadi itu disebut sebagai istilah soundtrack sampai sekarang. Nah itu mungkin juga meluruskan beberapa anggapan bahwa soundtrack itu hanya terbatas untuk lagu, padahal enggak. Soundtrack itu adalah semua elemen suara di dalam film. Nah di dalamnya itu ada unsur suara. Nah suara sendiri ada dialog, ada sound effect, ya ada ambience, macam-macam. Lalu ada musik. Ya. Jadi tidak hanya musik tok, tidak hanya suara tok. Jadi banyak elemennya. Nah, saya kebetulan berprofesi lebih fokus kepada film score composer. Walaupun saya juga kadang-kadang megang sound juga, tapi belum pernah untuk film layar lebar. Biasanya untuk film pendek, untuk iklan, ya. Nah, terus kalau bekerjanya sendiri memang dua bidang itu berbeda ya. Kita sekarang mungkin sedikit fokus ke film score composer ya, yang saya lebih familiar. Kalau film score composer tentunya kita benar-benar menceritakan ulang filmnya dengan bahasa musik, ya. Nah, jadi memang banyak hal yang kita harus miliki kalau kita pengen berprofesi sebagai film score composer. Pertama adalah tentunya kita harus punya skill musik, ya. Kita harus punya skill musik yang sudah
fasih Oke. ya. Jadi teknik-teknik kita sudah fasih karena begitu kita nanti mengerjakan kita tidak boleh lagi Mikirin yang basic-basic lagi kita ya. tidak bisa lagi terhalang sama teknik. Oke. Semua sudah harus berjalan lancar ya. Oke. Lalu yang kedua tentunya kalau ini berhubungan dengan film itu kan adalah media cerita ya, media cerita yang dipresentasikan dengan audio dan visual. Artinya kita juga harus paham sekali film itu apa ya. Jadi mental kita yang tadinya mungkin mental musisi nih ya, mental musisi itu biasanya kan pengen tampil, pengen manggung. Ini beda. Ya, kita tidak bisa seperti itu di sini. Kita benar-benar membuat musik untuk sebuah cerita. Jadi this is not about me anymore. Ini tentang the story. Gitu. Itu yang harus paham sekali. Nah itu belum tentu orang bisa melakukan itu karena kayaknya gampang. Kayaknya terdengar gampang. Iya, begitu dia sudah mulai membuat musiknya. Itu yang susah karena pastinya kalau seorang musisi yang terbiasa mungkin dia main di panggung atau untuk album itu biasanya sisi personalnya biasanya banyak keluar. Nah ini yang susah di situ. Jadi memang hal ini yang harus dilatih di awal. Bagaimana kita bisa menceritakan cerita ini dengan musik kita ya tanpa kita harus juga terdistract dengan kondisi kita. Gitu. Oke, nah jadi kalau bisa dibilang kan Sir tadi lebih fokus ke yang film komposer ya, yang sering lebih ke musik dan sisi kreatifnya gitu ya. Iya. Nah awalnya tuh gimana Sir? Gimana Sir awalnya tertarik ke film komposer atau dari dulu emang demen suka kompos musik? Emang dari kecil. Memang saya tuh saya kan lahir tahun 76 dan grow up di 80-an. Terus terang hiburan belum terlalu banyak, tidak seperti sekarang Kita sekarang ada YouTube, ada streaming. Zaman dulu bener-bener kita kalau hiburan itu harus niat gitu ya. Dan TV, nonton film di bioskop itu menjadi sebuah experience yang sangat berharga buat saya gitu. Karena disitulah saya bisa melihat the magic of film ya. Dan saat itu nonton di bioskop, nonton film itu menjadi hal yang sangat spesial. Begitu sangat spesialnya, jadi saya benar-benar harus memperhatikan apa sih yang membuat film ini sangat magical gitu ya. Dan ternyata yang menjadi yang saya sangat tertarik itu adalah musiknya. Gitu. Dari dulu jadi begitu kalau nonton film kok ada sesuatu yang membuat saya sangat-sangat tertarik dan sangat-sangat mungkin tergerak emosinya. Ternyata musiknya gitu. Jadi sejak kecil kalau nonton film baik itu di TV atau di bioskop pasti memperhatikan musiknya. Dari situlah ketertarikan untuk film score berkembang. Dan begitu saya mulai beranjak besar SMP mulai bisa nabung. Nah itu mulai nabung, bisa beli kaset soundtrack gitu ya. Dan mempelajari, terus juga lama-lama media film juga semakin mudah didapatkan. Ada video ya, ada mungkin terus ada VCD. Nah jadi ketertarikan itu terus berkembang sampai akhirnya saya dapat kesempatan untuk belajar audio production di Seattle. Nah di situ saya tidak belajar musik tapi belajar audio production, dan itu sangat membantu saya dalam mengembangkan teknik saya untuk membuat musik. Saya memang dulu anak band, ya, suka main gitar dan saya belajar main keyboard ya sendiri. Cuman dulu kan juga kalau kita belum tahu teknik atau mungkin belum paham teknologi, stuck di situ. Kita stuck dengan alat kita. Nah begitu saya belajar audio production, ternyata terbuka nih mata saya. Oh ternyata saya bisa membuat sebuah komposisi yang lebih kompleks dengan mempelajari teknologinya. Nah disitulah di audio production penting buat saya. Kenapa harus belajar audio production gitu. Nah, kalau kita kan udah ngomongin audio production atau tadi saya bilang lebih ke terbuka ke teknis dan teknologi gitu ya. Nah, itu kira-kira kalau untuk film komposer sendiri atau untuk service compose music itu ada
software atau yang kita bisa sebutnya sekarang DAW sih ya. DAW Ya, ya. itu kira-kira ada khususnya atau boleh pakai apa aja, yang penting sisi kreatifnya atau gimana? Software pasti banyak ya. Jadi kalau memang kita sekarang nih di era sekarang pengen belajar film score composer, selain sebenarnya media kita lebih gampang karena teknologi sudah sangat canggih sekarang. Tapi juga sangat banyak yang harus kita pelajari. Ya, software tidak khusus hanya satu software, tapi kita harus mempelajari banyak sekali ya. Dan yang sebenarnya kita harus pelajari adalah basic mengenal teknologi itu sendiri. Ya, mengenal teknologi digital. Bagaimana sih kita membuat musik secara digital? Nah, itu yang harus kita paham dulu dasarnya. Begitu kita sudah paham dasarnya, kita pakai tools apapun kita bisa, karena sebenarnya sama aja software A dengan software B. Kalau saya boleh sebut ya, misalnya kayak Pro Tools dan Logic gitu ya, sebenarnya sama fungsinya ya, cuman mungkin feature-nya yang berbeda gitu loh. Jadi kalau tergantung kita nih, kita mau pakai yang mana. Tapi kalau kita sudah mengerti apa sih yang bisa dibuat dengan teknologi ini ya, dengan skill saya itu kita bisa pakai apa saja. Ya, dan pastinya nantinya kita juga akan mulai mengeksplor software-software lain yang menjadi penunjang skill kita ya. Yang pasti adalah kita harus punya skill dasar. Apa sih digital music ini dan bagaimana kita bisa membuat bahasa digital ya, tapi kita keluarnya musik gitu. Nah, itu yang sangat-sangat penting untuk dipelajari. Jadi kalau misalnya DAW atau software mah jadi preferensi masing-masing lagi sebenarnya. Oh iya, tentunya preferensi masing-masing. Kalau dibilang apa aja sih softwarenya, enggak juga, banyak banget. Saya aja dari awal belajar audio production itu udah berganti-ganti software gitu. Tapi juga ada satu software yang jadi favorit saya gitu. Ya, itu nanti akan apa ya? Akan tumbuh dengan sendirinya ya. Setiap orang pasti punya preferensinya masing-masing begitu. Nah, oke Sir. Tadi kan kita udah bahas DAW yang tadi sesuai preferensi masing-masing. Iya. Dan yang penting kita tahu dasarnya dan kita bisa milih sendiri apa DAW kita gitu ya. Iya. Nah, sekarang aku pengen ngomongin lebih ke sisi kreatif untuk membuat film komposnya sendiri nih, komposisinya. Nah, kira-kira gimana sih Sir cara pendekatan memilih instrumen atau style untuk mengkompos film atau iklan itu sendiri? Ya, oke. Di sini kita harus memegang sebuah peranan yang sangat penting, yaitu adalah kita harus banyak berkomunikasi dengan seorang sutradara. Ya, jadi satu hal yang menjadi kunci kita dalam mengerjakan musik untuk film atau itu untuk iklan atau untuk apapun, itu adalah komunikasi dengan sutradara. Karena bagaimanapun ini adalah teamwork ya. Kalau di film itu adalah sebuah media yang dikerjakan secara kolektif dari banyak sekali departemen ya. Nah, kalau kita bekerja sendiri tanpa ada arahan ya, bisa kita nggak nyambung nih dengan ceritanya atau mungkin dengan yang lain. Nah, kita harus banyak berkomunikasi dengan sutradara. Dari situlah kita akan paham awalnya nih, misalnya ada sebuah adegan ya, di adegan tertentu ada karakter ini, kita harus paham dulu apa sih maksud adegan ini, karakter ini tuh apa sih, cerita di belakangnya dia tuh apa sih, yang membuat dia ini jadi jahat tuh apa sih. Ya, dari situlah kita mulai bisa menerjemahkan bahasa tersebut ke dalam pemilihan instrumen yang pertama ya. Jadi memang itu juga tidak mudah, itu butuh latihan juga butuh banyak sekali referensi, banyak sekali kita lihat film-film lain. Tentunya di dalam film ya itu pemilihan instrumen itu juga tidak bisa sembarangan kita pilih. Itu harus juga berdasarkan apa sih motivasi instrumen ini terhadap adegan tersebut atau mungkin terhadap karakternya. Ya, misalnya kita memilih gitar. Kenapa kita memilih gitar? Karena karakternya memang mungkin anak muda ya. Oke, itu bisa. Atau mungkin kenapa karakternya piano? Karena mungkin memang adegannya adegan romantis atau mungkin adegannya adegan emosional ya.
Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus latih. Jadi kalau dibilang gimana sih cara milihnya? Pertama kita harus paham dulu nih bagaimana kita harus berkomunikasi dengan sutradara. Kedua adalah kita harus paham bahasa visual, kita harus paham bahasa cerita, lalu kita bisa menerjemahkan itu ke dalam bahasa musik dengan cara memilih instrumen. Ya, jadi kalau kita salah ya memilih instrumen atau mungkin kita tidak tepat dalam memilih style atau mungkin musiknya, pertama tidak hanya menjadi tidak termotivasi terhadap ceritanya, tapi bisa merusak ceritanya gitu entirely. Jadi memang harus sangat hati-hati. Itu makanya kalau mengerjakan musik untuk film nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa instan ya. Mungkin kalau kita ngerjakan musik untuk band atau untuk apa ya, kita kan juga perlu waktu nih menggali mungkin cerita kita, mungkin memori kita. Ya ini sama sebenarnya, cuman memori dari cerita itu apa sih yang kita harus paham begitu. Nah kalau dari workflow-nya sendiri gimana sir? Nah kalau workflow ya tentunya kita bekerja di tahap post dari sebuah film. Ya kalau film itu ada pre-production, ada production, ada post. Nah kalau production itu artinya mereka sedang syuting, nah kita bekerja setelah mereka syuting. Jadi kita itu mulai mengerjakan musik kalau film itu sudah selesai diedit. Ya jadi kalau istilahnya adalah picture lock, di mana film itu sudah selesai diedit, dalam arti ceritanya sudah lock, tidak akan ada perubahan-perubahan lagi secara timing gitu. Karena timing sangat penting buat kita ya. Nah disitulah kita mulai mengerjakan pertama dengan tentunya duduk bareng dulu sama sutradara. Duduk bareng, apa sih mana aja nih yang kita perlu kasih musik ya, brainstorming dulu, juga mungkin kita menyamakan visi dulu nih mau kayak apa musiknya. Mungkin kalau misalnya ada sedikit halangan, biasanya kadang-kadang sutradara itu belum tentu bisa mengutarakan apa maksudnya. Nah, biasanya sutradara akan bawa referensi dari film lain. Ini contohnya kayak gini. Bukan artinya kita harus menjiplak ya, kita tidak harus mengikuti, tapi kayak mungkin dia maksudnya, nih lo kira-kira di sini tuh saya pengennya kayak seperti ini gitu. Nah, berarti di situ nanti kita akan mulai setelah semua spot terisi. Nah, itu adalah proses spotting, di mana kita menentukan dulu di mananya kita akan pasang musik. Lalu mulailah kita bekerja tahap pertama. Tahap pertama itu adalah composing. Nah, composing tentunya perlu waktu, itu tidak bisa cepat. Apalagi film juga durasinya cukup panjang, antara 90 sampai 120 menit ya. Lalu akan ada preview pertama nanti dengan sutradara. Preview pertama belum tentu sutradara langsung suka ya. Jadi disinilah mental kita sebagai seorang filmmaker dituntut. Karena apa? Kalau kita nih mental musisi ya, kita musisi itu kan naik panggung ya, kita naik panggung kita disuruh turun aja, woi jelek mainnya, masih langsung down ya. Nah ini hampir sama kalau kita preview pertama dengan sutradara bilang aduh gue masih kurang suka nih dengan musiknya. Kalau kita mental panggung itu pasti udah down banget tuh gitu. Tapi kita harus paham bahwa memang ternyata mungkin apa yang kita bikin belum menyatu dengan apa yang dimaui sama sutradara. Bagaimanapun dia adalah pemimpin dari produksi ini gitu loh. Dia adalah orang yang membuat cerita ini, dia menentukan awal sampai habis cerita ini seperti apa. Jadi sampai dia harus tahu musiknya seperti apa gitu. Nah, setelah makanya nanti akan ada revisi, akan ada preview kedua, mungkin preview ketiga. Begitu sudah happy ya, director biasanya nanti juga produser juga ikut nonton. Ya, produser nonton sampai semuanya happy, baru kita ada tahap recording. Nah, recording ini adalah dari musik yang kita bikin tadi secara digital, ada beberapa layer yang mungkin kita akan rekam dengan instrumen asli, instrumen akustik seperti mungkin string section, mungkin brass section, vokal, gitar ya. Ada beberapa hal, tapi belum tentu semuanya juga kita harus di-record ya. Itu tergantung kebutuhan filmnya. Nah, baru setelah itu kita bawa musiknya untuk duduk bareng dengan seorang sound designer. Jadi kita tidak stop sampai membuat musik kita taruh di gambar, kita tidak stop di situ. Kita harus terus mensupervise
bahwa musik kita itu nanti akan bisa balance dengan suara. Jadi kita akan ada waktu untuk duduk bareng dengan sound designer untuk mengatur antara musik dan dialog dengan sound effect supaya tidak tumpang tindih satu sama lain. Sampai filmnya selesai, sampai kita tes DCP di bioskop, sampai selesai. Itu jadi timeline kerja kita benar-benar dari mulai baca skrip sampai film itu tayang di bioskop. Itu adalah timeline kita. Oh, rata-rata pengerjaannya berapa lama tuh? Kalau kasarnya bervariasi ya. Variasi tergantung film ya. Tergantung filmnya memang. Ada yang buru-buru banget ya. Normalnya kalau saya bilang idealnya ya, idealnya itu antara 2 sampai 3 bulan untuk satu film. Tapi ada juga film yang harus diselesaikan dalam 1 bulan. Bahkan kurang dari 1 bulan juga ada. Ya. Nah, saya susah ya, maksudnya nggak bisa juga. Kita tentunya punya alasan kenapa harus punya waktu, karena sisi kreatif itu juga nggak bisa kayak mesin gitu ya. Kita harus punya waktu untuk mencoba, trial dan error, mencoba dengan style ini gitu. Jadi nggak punya nggak seperti template gitu ya. Nah itulah yang kadang-kadang menjadi kendala kita kalau timelinenya terlalu sempit. Kalau mood gitu pengaruh nggak, Sir? Nah kalau mood tentunya iyalah, namanya juga ya, musisi seniman juga, pasti ya. ada sisi mood-moodannya juga ada gitu. Cuman gini, itulah yang disebut di awal bahwa kita memang harus punya mental yang kuat dulu untuk mengerjakan film ya. Dan juga tentunya kita sebagai film score composer harus menciptakan sistem ya, harus menciptakan sistem yang bisa bekerja bahkan kalau saya sedang berhalangan. Nah jadi mungkin saya tidak akan bekerja sendiri, harus punya tim. Ada tim arranger, mungkin ada second composer, ada third composer, ada engineer. Jadi kalau misalnya saya tiba-tiba satu hari lagi nggak enak badan, produksi harus tetap terus jalan gitu. Nah disitulah kenapa memang hal-hal tersebut harus dipelajari. Karena tidak gampang untuk kita mengetahui apa sih pentingnya sistem yang kita buat, terus bagaimana sih kita mengatur sistem itu kalau kita nggak benar-benar tahu dasarnya dulu nih, bahwa sebuah film score composer itu bukan seorang individu tapi adalah sebuah tim, bahkan bisa menjadi sebuah company sendiri gitu. Kayak Hans Zimmer is not just Hans Zimmer. Hans Zimmer itu adalah satu tim yang isinya puluhan orang gitu. Setelah kita udah ngomongin tadi tentang dunia perfilman ya, film komposer dan lain-lainnya. Nah tadi kan seperti yang di pembukaan tadi, kita juga tahu Ragi itu pengajar di UICM ya. Nah itu UICM tuh ada apa aja sih, Sir, di UICM? Ya, UICM tadi sudah dijelaskan sama Felix, itu Unisaduguna International College dengan jurusan Audio and Music Production. Nah di Audio and Music Production itu ada beberapa prodi. Ya, yang pertama adalah Sound Design, jurusan Sound Design. Yang kedua adalah Artist Development. Nah yang sedang dikembangkan juga adalah Music Production. Ya. Jadi sekarang yang sedang berjalan adalah Sound Design dan Artist Development. Nah kira-kira Sound Design dan Artist Development ini banyak bisa ini nggak sih, membantu ruang untuk anak-anak muda buat belajar? Iya dong, tentunya. Terjun ke dunia audio ataupun dunia musik atau bisa dibilang ya, audio and music ya. Iya, tentunya. Memang program ini dibuat memang untuk menjawab orang-orang yang pengen belajar ya di bidang sound design dan musik secara keseluruhan ya. Jadi kenapa ada dua bidang ini, ada sound design, ada artist development, karena mungkin juga nanti fokusnya, outputnya agak sedikit berbeda ya. Kalau sound design itu mungkin untuk orang-orang yang pengen belajar musik dan audio di belakang layar ya, kayak saya gini ya gitu, orang-orang yang pengen belajar tentang bagaimana mengerjakan musik dan audio untuk film, untuk multimedia,
untuk game ya. Nah, kalau artis development tentunya kita tetap mendapatkan basic yang sama ya di bidang audionya. Kita akan mendapatkan teknik rekaman, juga teknik mixing, teknik mastering. Tapi juga kalau artis development lebih ke orang-orang yang pengen berada di depan layar atau mungkin di atas panggung ya. Jadi dia tidak hanya akan belajar bagaimana mengembangkan dirinya sebagai artis, tapi juga mengerti sisi bisnisnya, mengerti membuat sistemnya. Nah, bahkan bisa sebenarnya dua bidang ini menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi ada juga artis yang jago sound design, vice versa ya. Ada juga sound designer yang atau mungkin film composer yang bisa menjadi artis yang 360 juga ya istilahnya. Jadi 360 artist. Dia mengerti semua elemen yang diperlukan dalam dia sebagai seorang artis di dalam bidangnya. Ya, dia tahu bagaimana skillnya dia tahu kekuatan dan kelemahannya dia tahu sistemnya dia bisa membuat sistem, dia tahu ekosistemnya dia bisa paham bisnisnya bahkan sampai dia mengembangkan bisnisnya itu tidak hanya stop di bisnis individual, tapi bisa membuat seperti sebuah company, sebuah artis manajemen, kita nggak tahu ya. Jadi memang cakupannya bisa tidak terbatas antara dua ini. Di sound design sendiri juga banyak hal yang dipelajari, tidak hanya melulu untuk film. Kita juga mengembangkan juga sekarang audio dan musik untuk video game. Video game di Indonesia juga sedang mulai naik ke permukaan ya, banyak berkembang. Nah, itu yang kita harapkan banyak orang yang pengen belajar, karena bidang itu masih sangat jarang yang minat gitu. Jadi padahal demand-nya sangat tinggi gitu. Jadi mudah-mudahan banyak yang berminat juga di bidang sound design untuk dan artist development ini. Oke. Nah, kira-kira ada ini nggak sih, Sir? Boleh spill dikit nggak sih apa pelajaran-pelajaran yang ada di sini yang kira-kira ngebuat anak-anak bisa happy gitu sejauh ini untuk kuliah di pelajaran-pelajarannya memang namanya audio and music production ya. Tentunya kita belajar ada music theory ya, kita belajar teori-teori musik juga. Kita juga belajar teknik-teknik dasar untuk audio production. Kita belajar rekaman, kita belajar mixing, kita belajar mastering. Terus juga kita belajar bagaimana sih produksi audio untuk sebuah film. Kita belajar bagaimana merekam, membuat sound effect untuk sebuah film dengan teknik Foley. Kita cara merekam audio production pada situasi syuting seperti ini, bagaimana apa sih yang harus diperhatikan. Nah, terus juga praktek-praktek yang kita adakan di tiap unit kuliah kita itu biasanya juga langsung kita praktekkan dengan situasi seperti benar-benar simulasi hal sesungguhnya gitu ya. Jadi kalau kayak film, kita benar-benar milih adegan dari sebuah film supaya yang dipelajari itu benar-benar langsung bisa hands on dengan apa yang sedang dikerjakan gitu. Nah, selain itu juga kita yang menarik adalah bahwa beberapa dari pelajaran-pelajaran kita ini memang kita punya hubungan langsung dengan industri yang sesungguhnya gitu. Jadi kayak kemarin kita bekerja sama dengan game changer dari game developer, kita bekerja sama dengan yayasan Hope ya untuk membuat acara ya. Banyak sekali ya. Terus kita juga pernah bekerja sama dengan yayasan perlindungan untuk orang utan. Murid-muridnya kita minta untuk membuat jinglenya, kita membuat untuk back sound untuk websitenya, banyak seperti itu. Jadi memang kita harus langsung kita terjunkan ke industrinya pelan-pelan gitu. Jadi anak-anak juga bisa tahu gimana industri musiknya sendiri gitu. Iya betul. Oke, jadi tadi kan anak-anak juga bisa langsung bisa ngerasain klien beneran tuh kayak gimana sih, terus di industri sendiri tuh kayak gimana ya kan. Nah terus tadi seperti yang Sir mention itu peluang karir di dunia audio and music production ini kan masih banyak Sir ya? Iya betul. Nah kira-kira gimana tuh cara
Iya, peluang karir di audio production dan music production atau artist development ini masih sangat luas terbuka. Karena apa, ini adalah bidang-bidang yang setiap saat selalu berkembang. Kita nggak bisa menyamakan industri film sekarang dengan 2 tahun yang lalu, dengan 5 tahun yang lalu. Terus berkembang, bahkan seiring dengan berkembangnya teknologi. Cara-cara orang dalam membuat musik, dalam perform itu berubah banyak. Kita lihat aja dalam 2 tahun terakhir pada saat pandemi ini banyak sekali hal yang berubah ya. Cara mereka membuat musik, cara para musisi berinteraksi dengan penggemarnya, cara mereka terus memperkenalkan musiknya bahkan tidak berinteraksi secara langsung ya. Itu kan hal-hal yang terus berkembang dan belum banyak dipikirkan gitu ya. Nah itu kan kalau diseriuskan akan menjadi sebuah hal yang sifatnya karir ya, kayak mengembangkan teknologi, terus juga bagaimana bisa memaksimalkan teknik rekaman dengan situasi yang mungkin tidak biasa ya, mungkin dalam harus berada di rumah atau mungkin dengan cara rekaman jarak jauh. Hal-hal seperti itu kan harus dipelajari ya, dan belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Nah di film pun juga ya, di film, di multimedia atau yang berhubungan dengan visual juga sama. Itu yang namanya karir di bidang suara dan musik itu masih sangat-sangat banyak, masih banyak sekali peluangnya. Karena film Indonesia juga setiap tahun berkembang terus. Dari mulai awal film Indonesia bangkit di awal tahun 2000-an sampai sekarang tidak pernah ada kurva yang menurun, selalu menanjak. Termasuk dari segi kuantitas dan segi kualitas ya. Dari kuantitas setiap tahun, bahkan sebelum pandemi kita bisa mencapai dalam 1 tahun itu hampir 200 judul. Nah pandemi sendiri juga ternyata tidak mengurangi produksi. Karena apa? Sekarang ada teknologi lain lagi, ada streaming, ada OTT, ada YouTube, ada bioskop segala macam yang bisa dibeli secara online. Nah jadi produksi juga tidak terbatas harus menunggu bioskop buka gitu loh. Ternyata pada saat pandemi pun produksi bisa berjalan terus. Nah, berarti kan produksi film terus berjalan, dan terus terang sekarang orang-orang yang memang memegang bidang audio dan musik di Indonesia untuk film itu belum banyak. Ya, belum banyak, dan orangnya itu lagi. Iya, gitu. Bener, temu itu lagi ya. Jadi memang, jadi memang regenerasi sangat-sangat diperlukan. Apalagi saya melihat masa depan film Indonesia ini luar biasa ya. Kita sudah mulai mendapatkan banyak recognition dari festival-festival luar. Terus juga apalagi sekarang Asia Tenggara memang tengah disorot karena memang kualitas filmnya canggih-canggih gitu loh. Ya, dari Korea, dari Jepang, dari Thailand, dan Indonesia. Bahkan dari Indonesia sendiri udah sangat diperhitungkan sekarang. Lihat aja sekarang dimulai dari artis-artis kita udah mulai banyak yang main di film. Ya, kita nggak tahu nih tahun depan film kita memang mungkin ada yang di remake, atau sutradara kita mungkin ada yang mengerjakan film yang dibuat di sana, atau mungkin Hollywood mau berinvestasi ke sini, kita nggak tahu, dan itu ada kemungkinan besar akan seperti itu ke depannya. Jadi masa depan perfilman di Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan audio, sangat cerah menurut saya di sini gitu. Ya karena mungkin anak-anak muda sekarang sih kalau kita lihat mah banyak yang tertarik sama dunia audio sih ya, cuma mungkin belum tahu ruangnya atau wadahnya gitu. Betul. Jadi kayaknya masih ada anggapan bahwa kalau kita belajar audio production itu belajar rekaman, ya, cuma belajar rekaman terus jatuh-jatuhnya hanya jagain studio gitu. Padahal enggak ya, padahal jauh lebih luas dari itu. Audio production itu mencakup hal yang tadinya kita tidak pikirkan ada, ternyata ada. Nah, ternyata bisa dijadiin peluang gitu. Video game deh gitu ya. Video game siapa yang kita nggak sadar bahwa ternyata penggarapan audio dan musik untuk video game itu nggak main-main. Ya, itu membutuhkan skill dan penggarapan yang sangat serius gitu. Juga
Itu baru video game, baru musik, baru untuk film. Belum untuk multimedia. Ya, sekarang juga mungkin ada museum-museum yang memang sudah membuat instalasi-instalasi visual dengan suara. Iya. Siapa sih yang akan mengerjakan itu kalau bukan orang-orang yang belajar di bidang audio gitu. Bahkan sampai ke penggarapan arsitektur itu juga mereka butuh konsultan audio gitu ya. Belum lagi pengembangan teknologi yang masih kita sangat butuhkan dari para otak-otak kreatif muda ini gitu ya. Kayak siapa sih yang nggak nyangka kalau ternyata headphone atau earphone itu bisa wireless. Itu kan orang-orang yang mengerti audio yang bisa membuat itu. Banyak. Jadi karir tidak hanya terbatas di musik panggung, tidak hanya terbatas membuat album, tidak terbatas di film, masih banyak lagi kalau kita benar-benar mengeksplor. Oke. Nah, kira-kira untuk anak-anak yang mau terjun ke dunia audio dan musik production, kira-kira ada tips nggak nih atau sharing-sharing sedikit? Iya, tentunya pahami dulu minat kita. Ya, pahami dulu. Ya, sesederhana apapun minat kita, misalnya kayak saya pengen ngeband tapi pengen lebih jago, itu adalah sebuah motivasi supaya kita bisa berkembang. Ya. Nah, nextnya apa? Kamu mau belajar gak gitu untuk mengembangkan skill kamu nih gitu. Nah, begitu belajar, then you have to do it dengan sangat serius. Ya. Apapun yang kamu lakukan itu just do it dengan sungguh-sungguh. Ya, misalnya kamu jadi anak band, jadilah anak band yang memang sungguh-sungguh. Kamu pengen jadi film score komposer, jadilah film score yang sungguh-sungguh. Bisa mulai dari proyek-proyek yang kecil dulu, tidak harus melulu berpikir bahwa saya harus main di panggung gede dulu nih, enggak. Ya, start dengan simple small things. Dari situlah kamu juga akan menyadari bahwa perjalanan musik dan audio kamu itu ternyata nanti akan berkembang dengan sendirinya. Nah, disitulah kamu akan mulai merasa, oh saya perlu belajar. Saya perlu menambah skill saya. Belajar juga bisa dari berbagai macam sumber. Ya, ada dari internet ada, dari sekolah ada, ya, dan ada advantage yang sangat luar biasa kalau kita memang belajar di sekolah. Di sekolah ya. Dibimbing juga tidak hanya dengan orang-orang yang memang berkecimpung di industrinya, tapi juga kita akan diajak langsung terjun ke industrinya, gitu. Nah, kalau kita belajar sendiri kadang-kadang tidak punya arahan, ya. Memang banyak ya pelajaran-pelajaran yang gratisan ada, ya, itu nggak salah. Tapi apakah kita benar bisa paham dengan benar kalau tidak ada yang mengarahkan, begitu. Setuju. Oke, aku juga mau info ini ke teman-teman yang kira-kira mau tahu kapan pendaftaran UICM ini dibuka lagi. Nah, kita tuh ada buka di Juni dan bulan Oktober di tahun 2022 ini. Nah, buat teman-teman yang mau tahu info yang lebih lanjut, bisa cek IG kita langsung aja di uic.college_bsd dan juga di UIC yang khusus M untuk kita sendiri itu di uic.amp_bsd. Nah, kalian bisa juga langsung DM ke situ dan ada nomor WhatsApp kita juga di situ. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih buat Saragi untuk sharingnya hari ini. Oke, saya Felix, kita pamit undur diri. Thank you.